Pernahkah Anda merasa sudah sering berdoa siang dan malam, namun seolah-olah doa tersebut hanya menggantung di langit dan tidak kunjung dikabulkan? Sahabat beriman, tanpa kita sadari, terkadang ada satu kesalahan fatal yang sering terucap dari lisan kita saat bermunajat kepada Allah. Kesalahan ini bukan karena kita kurang khusyuk, melainkan karena penggunaan kalimat yang justru mencerminkan keraguan dan seolah-olah merendahkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalimat ini sering dianggap sebagai bentuk kesopanan atau kerendahan hati oleh sebagian orang. Padahal, secara syariat, kalimat ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW karena bisa menjadi penghalang utama dikabulkannya sebuah harapan. Mari kita bedah bersama agar ibadah kita tidak sia-sia dan doa kita menembus langit. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam, pastikan sahabat beriman sudah menekan tombol like, menuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengaminkan, serta subscribe agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu bermanfaat lainnya yang bisa mempertebal iman kita setiap hari. Sahabat beriman, sebagai hamba kita memang diwajibkan untuk selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah secara eksplisit memerintahkan kita untuk meminta kepadanya tanpa perantara dan tanpa rasa ragu sedikit pun. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Mu'min ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Artinya, dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Ayat ini adalah janji pasti dari Sang Pencipta yang tidak mungkin meleset. Namun, masalah besar muncul ketika kita menyisipkan kalimat "jika engkau berkenan" atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah "in syi'ta" di dalam doa kita. Contohnya seperti ucapan, "Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau berkenan." Atau, "Ya Allah, berikanlah aku rezeki jika itu memang engkau kehendaki." Mengapa kalimat yang terdengar sangat sopan ini justru dilarang keras dalam Islam? Sahabat beriman, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, "Ya Allah, jika engkau berkenan maka berilah aku," karena sesungguhnya tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memaksa Allah. Penggunaan kalimat "jika engkau berkenan" mengandung konsekuensi teologis yang sangat dalam dan berbahaya bagi kemurnian akidah kita. Pertama, kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa kita tidak terlalu butuh terhadap apa yang kita minta, atau kita merasa Allah mungkin merasa keberatan untuk mengabulkannya. Padahal, Allah adalah zat yang maha kaya dan maha memberi. Dalam surah Fatir ayat 15, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi, wallahu huwal ghaniyul hamid." Artinya, hai manusia, kamulah yang sangat butuh kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Kalimat ini menunjukkan keraguan akan sifat pemurah Allah. Padahal dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa rahmat Allah itu jauh mendahului murkanya. Allah sangat senang jika hambanya meminta dengan penuh keyakinan, optimisme, dan kemantapan hati. Ketika kita menggunakan syarat "jika berkenan", kita secara tidak sadar menyamakan Allah dengan makhluk. Manusia mungkin merasa terpaksa atau terbebani saat dimintai bantuan, sehingga kita sering berkata, "Kalau kamu mau saja," agar tidak merepotkan. Namun bagi Allah, mengabulkan seluruh permintaan penduduk bumi dari awal penciptaan hingga hari kiamat sekaligus tidak akan mengurangi kekayaannya sedikit pun. Bahkan tidak sebanyak tetesan air yang menempel di jarum saat dicelupkan ke samudra luas. Oleh karena itu, dilarang bagi kita untuk bersikap seolah-olah Allah bisa dipaksa atau merasa terbebani oleh permintaan hambanya yang lemah. Mulai detik ini, sahabat beriman harus mengubah pola komunikasi kita dengan Allah. Jika ingin meminta ampunan atas dosa yang menggunung, mintalah dengan tegas dan penuh harap, "Ya Allah, ampuni aku," tanpa embel-embel syarat apapun. Jika ingin meminta kesehatan atau kesuksesan, katakanlah, "Ya Allah, muliakanlah aku." Ketegasan dalam berdoa bukan berarti kita sombong atau tidak sopan, melainkan menunjukkan bahwa kita benar-benar fakir dan yakin penuh bahwa hanya Allah yang memegang kunci segala solusi. Keyakinan mutlak saat berdoa adalah rahasia di balik terkabulnya mukjizat dalam hidup para nabi dan orang-orang salih terdahulu. Jangan pernah membiarkan syaitan membisikkan rasa ragu melalui kalimat-kalimat yang tampak halus, namun sebenarnya melemahkan kesungguhan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semoga penjelasan yang padat akan ilmu ini memberikan cahaya baru dalam setiap sujud dan munajat kita.
Mari kita perbaiki adab dalam meminta agar Allah membukakan pintu-pintu rahmat dan keajaibannya lebih lebar lagi untuk kita semua. Setelah memahami satu rahasia besar tentang larangan dalam berdoa ini, masih ada satu amalan rahasia lagi yang sering dilupakan, namun memiliki daya ungkit yang luar biasa untuk mempercepat datangnya pertolongan Allah dari arah yang tidak pernah kita duga. Karena itu, sangat penting bagi sahabat beriman untuk terus mendalami ilmu dengan menonton video selanjutnya yang akan membahas tuntas tentang amalan tersebut. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing lisan dan hati kita dalam ketaatan yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.